Perkenalkan, nama saya Maria Rosalia Lamahoda, NIM 64240680, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan ujian HER mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada video ini, saya akan menyelesaikan sebuah makalah dengan studi kasus, analisis perkembangan dan strategi operasional PT Bank Syariah Terbuka BSI. Baik, saya akan mulai dari bab yang pertama, bagian latar belakang. Poin utama yang mendasari penelitian ini adalah posisi strategi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang menyimpan potensi ekonomi syariah yang luar biasa. Sebagai langkah yang strategis, pada 1 Februari 2021, pemerintah resmi menggabungkan 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Memasuki tahun 2026 ini, tantangan BSI telah bergeser dari sekedar literasi menuju akselerasi teknologi digital untuk bersaing secara global, baik dengan bank konvensional maupun sektor vintage. Untuk memahami lebih dalam mengenai eksistensi BSI, maka ada 3 poin penting dalam perumusan masalah. Kita akan melihat mulai dari sisi historisnya hingga tahun 2026, kemudian membedah sisi inovasi produknya, dan diakhiri dengan analisis terhadap tantangan serta solusi nyata yang dilakukan oleh pihak perbankan. Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengulas profil BSI secara mendalam, memetakan produk-produk perbankan syariah yang relevan bagi masyarakat saat ini, dan yang paling penting, menganalisis tantangan yang dihadapi bank beserta solusi dan strateginya. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu kajian pustaka. Poin pertama yang dibahas adalah konsep dasar perbankan syariah. Pada bagian ini, perlu dipahami bahwa landasan operasional bank syariah merujuk pada Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan paling mendasar yang membedakannya dengan bank konvensional adalah penghapusan sistem bunga atau riba, yang kemudian digantikan dengan sistem bagi hasil atau profit loss sharing. Selanjutnya kita masuk pada bagian prinsip operasional. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah wajib mematuhi 5 poin utama yang membedakannya secara signifikan dari bank konvensional. Yang pertama adalah keadilan, di mana pembagian keuntungan didasarkan pada penjualan real atau bagi hasil sesuai risiko yang disepakati. Yang kedua, kemitraan, yang menempatkan nasabah dan bank sebagai mitra sejajar. Yang ketiga, transparansi, melalui laporan keuangan yang terbuka dan jujur. Yang keempat, universal, artinya layanan ini inklusif bagi siapa saja tanpa memandang suku, agama maupun ras. Yang terakhir adalah larangan gharar dan maisir, yaitu komitmen untuk menghindari ketidakpastian serta segala bentuk spekulasi atau perjudian dalam transaksi. Selanjutnya mengenai akad-akad utama yang menjadi dasar perjanjian tertulis antara bank dan nasabah. Dalam praktiknya, terdapat 5 akad yang paling umum digunakan. Yang pertama, wadiyah, yaitu akad titipan murni di mana bank bertanggung jawab penuh atas keamanan dana nasabah. Yang kedua, murabah, yang merupakan akad jual beli dengan kesepakatan harga, perolehan, dan margin keuntungan di awal. Yang ketiga ada mudarabah,
sebuah kerjasama bagi hasil di mana nasabah menyediakan modal dan bank bertindak sebagai pengelola. Yang keempat, musyarakah, yakni kerjasama usaha di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal serta menanggung risiko bersama. Dan yang kelima, ijarah atau akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Selanjutnya masuk pada bab yang ketiga, yaitu terkait dengan sejarah dan perkembangan PT Bank Syariah Indonesia Terbuka. Hingga tahun 2026 ini, BSI telah mencatat pertumbuhan yang signifikan di berbagai aspek. Yang pertama, di kancah internasional, BSI sukses menembus jajaran top 10 Global Islamic Banks berdasarkan kapitalisasi pasar. Yang kedua, ekspansi globalnya pun semakin nyata dengan hadirnya kantor cabang di pusat keuangan dunia seperti Dubai, Arab Saudi untuk mendukung ekosistem haji dan umroh. Yang ketiga, di sisi inovasi, BSI melakukan transformasi digital besar-besaran melalui peluncuran Super App Beyond by BSI. Sekarang kita masuk pada bagian produk dan layanan unggulan. Pada bagian ini akan dibagi lagi dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama, layanan tabungan, yang mencakup tabungan isi wadiah, tabungan tanpa biaya administrasi dengan akad titipan murni, serta tabungan haji Indonesia yang sudah terintegrasi dengan sistem pendaftaran pemerintah. Yang kedua, solusi pembiayaan, di mana BSI menghadirkan BSI Gria untuk kepemilikan rumah dengan angsuran pasti, serta BSI Oto untuk kendaraan dengan proses yang cepat dan transparan. Yang ketiga, investasi dan digital, yang menawarkan produk cicil emas dengan skema ringan serta aplikasi Super App Beyond by BSI yang mengintegrasikan fitur finansial, sosial seperti Ziswaf hingga fitur spiritual dalam satu genggaman. Selanjutnya, tantangan dan sosial. Meskipun memiliki posisi yang kuat, BSI terus beradaptasi melalui beberapa langkah strategis. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, BSI memperkuat keamanan digital dengan AI dan audit berkala. Dari sisi edukasi, BSI aktif berkolaborasi dengan komunitas sosial untuk meningkatkan literasi akad syariah. Secara internal, BSI menyelesaikan tantangan integrasi infrastruktur pasca merger, sementara di kancah global, mereka memperkuat layanan transaksi internasional untuk bersaing dengan bank-bank di Timur Tengah. Selanjutnya kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa poin penting dalam pembahasan ini. BSI kini bukan hanya bank syariah terbesar di tanah air, tapi juga pemain global yang diperhitungkan. Keberhasilan mereka terletak pada kemampuan menggabungkan layanan finansial modern dengan kebutuhan spiritual nasabah melalui ekosistem digital. Terakhir, melalui adaptasi teknologi dan ekspansi global, BSI tetap menunjukkan pertumbuhan yang tangguh di tengah berbagai tantangan industri. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Bank Syariah Indonesia BSI ke depannya adalah yang pertama,
BSI perlu fokus pada perlindungan data, nasabah, dan literasi akad. Yang kedua, pemerintah diharapkan memperluas jangkauan ekonomi syariah hingga ke pelosok daerah. Dan yang ketiga, masyarakat diharapkan tidak ragu beralih ke bank syariah karena fasilitas teknologinya sudah sangat mumpuni dan kompetitif. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.